Shalom, saudara dikasih Tuhan. Saya akan mengucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang Paskah, maka sebenarnya itu adalah kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita semua. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Saudara, kalau kita ingat siapa sih sebetulnya kita ini sebelum kita mengenal Tuhan Yesus? Kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita semua. Ia harus mati menggantikan saudara dan saya yang seharusnya kita mati. Kalau kita ingat cara mati daripada Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat mengerikan. Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka-luka. Luka karena dicambuk, luka karena mahkota duri, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darah mengalir keluar. Tuhan Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Mati karena kehabisan darah. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Tidak dengan cara yang lain? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara dan saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Alkitab katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara, mari bersama saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mati buat saudara, buat saya. Tapi Alkitab tadi katakan, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Saudara, apa jadinya kalau misalnya sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Kembali Alkitab katakan, yang pertama, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih tetap dalam dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Karena itu kepercayaan kita tidak sia-sia. Dan kita tidak tetap dalam dosa-dosa kita. Dan yang kedua dikatakan, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan tetap binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Orang yang mati di dalam Tuhan, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Dan yang ketiga dikatakan, apa yang terjadi kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit? Dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Justru kita adalah orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus bangkit. Saudara, ada peristiwa yang luar biasa selama 40 hari dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya sebelum dia naik surga, dia mengunjungi murid-muridnya. Saya ingat pada waktu Thomas dikunjungi. Karena Thomas berkata, aku tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Pada waktu 8 hari setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan dia berkata, Thomas, mulai hari ini, jangan lagi sampai engkau tidak percaya. Engkau harus percaya. Dan Thomas berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, ini satu pesan buat saudara dan saya yang sangat kuat. Berbahagialah saudara. Saudara kalau mau berbahagia, ini kuncinya. Saudara meskipun tidak melihat atau belum melihat mujizat, belum melihat kesembuhan, belum melihat janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saudara digenapi, saudara harus percaya terlebih dahulu. Dan saudara, kalau saudara lakukan itu, saudara akan lihat tahun 2010,
tahun pemulihan, tahun kelimpahan akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 7 murid-muridnya yang sedang putus asa karena tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Saudara, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, anak-anak, kalau kamu tidak ada lauk pauk, coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kamu akan beroleh ikan. Saudara, 7 murid ini dikatakan tidak tahu bahwa itu Yesus. Tapi mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Meskipun ini perintah yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Yang pertama, itu pagi hari. Orang cari ikan itu malam hari. Dan yang kedua, jaraknya dari pantai cuma 200 hasta. 90 meter, sudah dekat pantai. Mereka sudah akan pulang. Dan yang ketiga, di sebelah kanan perahu. Apa bedanya? Kanan, kiri, muka, belakang perahu juga kecil. Tapi mereka taat. Mereka lakukan itu. Dan benar, 153 ekor ikan mereka dapatkan. Saudara, pertanyaannya, mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka taat? Padahal Alkitab katakan mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Jawabannya hanya satu. Karena selama ini mereka hidup intim dengan Tuhan. Saudara, ini kunci. Kalau saudara hidup intim dengan Tuhan, meskipun kadang-kadang suara Tuhan itu begitu jauh, rasanya sulit. Apa iya? Tapi kalau saudara hidup intim, saudara tahu. Saudara akan taat akan hal itu. Dan begitu saudara taat, meskipun hal-hal yang sangat tidak mungkin, saudara akan mengalami pemulihan dan kelimpahan. Saudara, mari pada hari yang berbahagia, pada perayaan Paskah ini, saya mau berdoa buat saudara. Mari, yang menginginkan pemulihan dan kelimpahan, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat. Anak-anak-Mu memerlukan pemulihan dan kelimpahan. Tuhan, terima kasih. Engkau mengabulkan mereka. Engkau sudah berpesan, percaya, lakukan. Hidup intim dengan Tuhan, itu kuncinya. Sehingga mereka melakukan perintah-perintah-Mu. Tuhan, berkati mereka. Pemulihan, kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Terima. Urialama sikiara lama. Uralaba kana matakara basidi di bala. Uriala bala. Uri degene makana matakara basila bala. Dalam nama Yesus. Amin.